Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Hampir setiap hari kami tuh sering banget ya, banyak yang tanya seperti ini, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook maupun juga di komentar ya. Pertanyaan itu seperti ini, kenapa sih bang bahas Persib mulu? Wah, adminnya supporter Persib nih, bahasnya Persib mulu. Min, kenapa sih nggak bahas klub lain? Kok cuma Persib yang bahas? Dan berbagai macam pertanyaan atau komentar lainnya ya. Ya kalau kami sih sebenarnya enjoy aja ya menghadapi hal-hal seperti ini. Ataupun sampai cibiran dan juga kritikan dan nyinyiran ya. Buat kami hal-hal yang wajar aja sih. Nah kalau soal kenapa, kami tuh hampir selalu bikin berita berkaitan dengan Persib. Bukan karena semata kami ini karena fansnya Persib lo ya. Cuma gini lo ya. Mungkin kalian pikirnya ya secara logika, kalau kalian lah jadi seorang konten kreator yang komersil, apa sih yang kalian cari? Viewers, penonton kan? Tapi bukan itu yang kami cari. Bukan soal itu sih. Jadi kami tuh kenapa selalu atau mungkin lebih senang ya membahas soal Persib, karena sumbernya gampang, bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya, dan juga kami hafal seluk-beluk Persib itu di luar kepala. Daripada kami bikin berita-berita yang nggak karuan, yang ujung-ujungnya hoakan, mendingan kami menyampaikan apa yang kami tahu. Dan kalau buat kami pribadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib itu bisa jadi sumber berita. Betul dong, bahkan faktanya channel-channel yang membahas soal Persib pun lebih banyak dibandingkan klub-klub lain. Itu pertanda bahwa Persib itu segala sesuatu yang berkaitan dengan namanya Persib itu akan menjadi sumber berita. Nah, seperti yang akan kami bahas berikut ini, mungkin ada beberapa hal yang sudah kalian tahu sebagai supporter Persib ya, atau mungkin udah tahu tapi kok nggak ngerti atau kurang paham. Nah, makanya kita akan coba jelaskan satu persatu apa sih yang lagi rame belakangan ini di Persib. Yang pertama soal Sadil Ramdhani yang ngamuk-ngamuk saat digantikan. Sadil udah minta maaf sih dan klarifikasi di Instagramnya. Jika kalau kata dia sih, dia cuma apa ya, pengen main aja dan pengen berikan apa ya, kemenangan, pengen berikan pertandingan ataupun kemampuan terbaiknya buat Persib. Memang sih kalau kita dari sisi penonton ngelihatnya, kelakuan Sadil ini kayak apa ya, kekanak-kanakan, kayak anak kecil gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemain bolanya, mungkin kalian gak akan berpikir seperti itu. Seorang pemain bola, apalagi bermain di klub nomor 1, pasti kalian akan merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Sadil Ramdhani. Kesempatan untuk tampil di klub sebesar Persib itu sangat sulit loh ya. Apalagi sekelas Sadil yang di klub sebelumnya ini selalu jadi tampil reguler, tapi di Persib seolah sulit ya mendapatkan tempat reguler. Maka ketika dia mendapatkan kesempatan itu, dia harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan ketika dia digantikan tapi belum saatnya, belum menunjukkan kemampuan semuanya ya, mungkin adrenalin, tensi dan juga ego itu di atas lapangan akan keluar. Itu tadi soal Sadil Ramdhani yang ngamuk-ngamuk. Kami hal yang ya mungkin dari sisi penonton kayak anak kecil banget sih. Tapi kalau dari sisi pemainnya, main di klub sebesar Persib, dikasih kesempatan terus tiba-tiba diganti dengan waktu yang 37 menit kalau nggak salah, itu agak kesal juga. Wajar kalau buat kami. Yang kedua soal Boyan Hodak, kabarnya akan mengirimkan atau melayangkan surat protes pada PT Liga soal kinerja wasit di laga lawan Persis Solo. Semua wasit ya, wasit utama, wasit VAR, wasit cadangan, dan hakim baris dan lain-lain. Ya kalau buat kami pribadi silahkan saja kirimkan surat protes pada PT Liga. Tapi pertanyaannya, apakah akan direspon? Apakah akan digubris sama PT Liga? Kalau feeling kami sih enggak ya. Yang ketiga yang lagi rame di Persib adalah soal foto yang sempat diunggah oleh akun Instagram resminya Persib. Foto ini ya, tapi di take down juga, nggak tahu kenapa tiba-tiba di take down. Nah, ini mungkin kode sebuah pemain yang baru yang akan direkrut Persib di bulan Desember ini. Cuman di sini yang menjadi perhatian Bobotoh, ini foto kok malah fotonya Siro ya, itu foto Siro lah itu ya.
karena yaitu baju biru, tangannya tato, di tangan itu tatonya Ciro Alves itu. Nah, banyak fansnya Persib atau bobotoh mengira bahwa Ciro akan CLBK ke Persib. Apalagi beberapa waktu kemarin Ciro Alves tampak terlihat di Geraha Persib. Nah, ini banyak yang tanya ke kami di dalam komentar ataupun di DM Instagram. Bang, bener nggak si Ciro Alves mau balik lagi ke Persib? Itu udah kelihatan tuh di kantor Persib katanya. Kalau kami belum bisa berkomentar saat ini. Soalnya kenapa ya? Ciro Alves kan masih punya kontrak di Maluku United. Dan kalaupun dia mungkin ke Bandung atau ke Geraha Persib, karena kan kita sama-sama tahu masih ada persoalan yang belum kelar antara pihak manajemen Persib dengan manajemennya Ciro ya. Mungkin saja menyelesaikan permasalahan yang tertunda, kan bisa aja kayak gitu. Tapi kalau soal negosiasi peminjaman ataupun nanti CLBK di paruh musim, kami belum bisa berkomentar untuk saat ini ya. Kalaupun benar Ciro Alves akan CLBK ke Persib di paruh musim ini, siapa pemain yang akan digantikan oleh Ciro? Apakah Adam Zibek, William Marsilio, atau Berguinho? Ya itu kami nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu. Yang tahu cuma pihak Persib, Ciro, dan juga mungkin ya orang-orang sekitarnya. Ya cuma waktu yang bisa menjawab. Tapi kalau benar seperti itu artinya benar yang kami ucapkan. Kalau Persib memang lagi cari pemain di posisi sektor depan. Awalnya kami akan membahas beberapa pemain yang ada sangkut pautnya dengan lini depan Persib. Itu kan pernah kami bahas di 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu kali ya. Soal pengganti Ramon Tanque kalau memang akan dievaluasi. Tapi kami melihat progres Ramon Tanque cukup bagus ya lawan Persiso. Jadi kami tunda dulu dah. Tapi nanti akan kami coba spill deh, siapa sih pemain-pemain yang menurut kami layak berada di lini depan Persib untuk menjadi tambahan daya gedor yang bisa membuat Persib ini berkompetisi di 2 kompetisi. Tapi nanti itu ya. Dan kelima, ada 5, spill lah kami 5 lah. 5 pemain ini tuh memang ada kaitannya dengan Persib saat ini. Tapi nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Yang keempat soal JJ alias Jeong Seok Seo. Ini mantan penerjemahnya Sintayong yang lagi rame ini diberitain di media sosial soal ucapannya di podcast tentang Eliano Rangers yang dianggap biang keladi gagalnya Indonesia menang lawan Bahrain. Ini rame ya, sampai banyak banget tuh yang DM kami, "Bang, bahas dong ini itu." Ya kalau kami pribadi menanggapi hal ini, ada beberapa hal yang akan kami soroti. Yang pertama, ini adalah blunder terbesar JJ. Apa ya blundernya? Pertama itu, blundernya adalah nama Sintayong yang jelek di mata netizen. Sebab orang akan mengira JJ ini disuruh Sintayong, podcast sana sini lah ya, terus juga ngebagusin Sintayong. Sementara kita nggak tahu beneran Sintayong nyuruh atau enggak. Atau mungkin ini cuma apa ya, kekesalan JJ semata, atau mungkin ada yang pihak lain gitu. Maksudnya gini, ada pihak lain yang menggiring atau meminta JJ untuk apa ya, agar membuat sebuah opini, menggiring opini masyarakat agar ya udahlah, inilah kebobrokan-bobrokan anu ketika Sintayong masuk. Dan ujung-ujungnya apa? Orang atau netizen Indonesia akan berpikir, ini apa sih orang kok makin lama makin kayak apa ya, mencari apa ya, seolah pembelaan sendiri, malah ngejatuhin pemain ini pemain anu. Akhirnya apa? Yang jelek namanya adalah Sintayong. Wah, Sintayong nggak bener nih, masa nyuruh JJ buat kebagus-bagusin dia malah ngejatuhin pemain timnas. Kan begitu akhirnya. Apakah itu yang terjadi? Kan kita nggak tahu. Jadi gini loh, kita kan sama-sama tahu ya, mungkin saja ya ada orang atau pihak yang benar-benar udah kesal banget nih sama Sintayong, karena nggak bisa masyarakat kita ini ngelupain Sintayong, akhirnya membuat segala cara. Mungkin loh ya, garis bawahi mungkin salah satunya meminta orang terdekat Sintayong buat apa ya, buat ya mengucapkan hal seperti, aku kata kasar gini deh, mungkin lo ya, ini contoh aja, bukan berarti beneran, contoh aja. Udah lu banyakin aja tuh podcast bilang-bilang gini gitu soal Sintayong dan lain-lain, biar gimana gitu Sintayong ini katanya dijolimin dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya apa? Malah ngejelekin pemain dan Sintayongnya namanya yang jelek. Akhirnya netizen pun ngebenci Sintayong. Ya mungkin saja, mungkin lo ya. Blunder kedua JJ adalah dia menyerang pemain yang saat ini bermain di klub nomor 1 di Indonesia. Dan sialnya lagi, dia ini atau si JJ ini sekarang bekerja sebagai tim analisnya Persija. Sementara kita tahu Persija dan Persib itu sangatlah rival supporternya. Apa jadinya ketika seorang, ya meskipun dia mantan penerjemah Sintayong, tapi dengan embel-embel bekerja di Persija, ngejelekin pemain Persib, apa nggak bikin
para penggemar ataupun supporternya Persib emosi? Sekarang gini lah, secara logika JJ ini menjelek-jelekan Eliano Render, sementara Eliano ini pemain Persib, dan namanya pemain Persib otomatis boboto atau supporter Persib pasang badan dong buat ngelindungi Eliano Render, dan kebetulan JJ-nya bekerja sebagai tim analis Persija, otomatis boboto ngira ini disuruh sama Persija, ya kan? Akhirnya kriweuh kisruh antara Persija dan juga Persib atau Jackmania, dan boboto tambah panas. Ini blunder kedua JJ. Blunder yang ketiga, lu bilang Eliano masuk saat skor 2-1. Padahal lihat ini, Eliano itu masuk menit 46, sementara waktu itu skornya masih 1-1. Eliano masuk menit 46, Rafael Strike mencetak gol di menit ke-74, skor jadi 2-1. Nah, Bahrain bisa cetak gol menyamakan kedudukan bukan gara-gara Eliano, tapi gara-gara wasit Ahmed Alkaf. 90 tambah 6 sama dengan 99. Itu yang jadi faktanya. Dan lu salah J di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang nyuruh lu ngomong kayak gitu? Gak mungkin dong Sintayong yang nyuruh, tapi nama Sintayong yang jelek. Lu sadar nggak J? Ya kalau buat kami pribadi, buat JJ ya udahlah ya. Gua tahu lu J, lu tuh nyari duit di Indonesia, datang ke podcast, tapi cara dan apa yang lu sampaikan itu nggak tepat sasaran, dan malah terlihat seperti memecah belah. Apalagi kan gue bilang tadi kan, lu sekarang bekerja di salah satu klub yang ada rivalnya dengan orang yang lu omongin, abis lu. Ya udahlah, buat kami stop aja lah podcast seperti itu. Mendingan diem aja. Kalau nggak nyari kerjaan yang bener deh gitu kan. Ya udah, lu belum bikin podcast sendiri, tapi nggak usah nyenggol hal yang berbaunya yang pemain-pemain timnas atau apapun. Ya udahlah ya, biarkan mereka menjadi menjadi pelajaran di masa lalu buat kita semua gitu kan. Kritik boleh, tapi kan jangan sampai menjenggol hal-hal yang lain. Itu aja kalau buat kami. Yang kelima, soal keributan antar kelompok supporter Persib di laga lawan Persis Solo. Kami no comment. Kenapa demikian? Kami tegasin ya, kami ini bukanlah anggota kelompok supporter manapun. Bukan, kami nggak pernah tergabung dalam kelompok supporter manapun. Kami ini supporter Indonesia, jadi klub manapun juga kami dukung kalau mereka berprestasi dan juga bagus, termasuk Persib. Jadi kalau soal keributan antar kelompok supporter Persib, ya silakan selesaikan sendiri antar kelompok supporter. Tapi awas aja, jangan sampai ulah kalian malah merugikan klubnya, ini merugikan Persib. Kami ini kalau lebih milih mentingin Persibnya lah dibanding kalian. Itu tanggapan kami lo ya. Kami bodoh amat kalian mau baku hantam kek atau apalah. Yang penting kalian gak rugiin klub. Kalau kalian yang nonton video ini ngerasa malu ada yang ledekin atau diledekin sama supporter lain dengan ucapan sesama supporter aja ribut, gimana dengan supporter lain? Ya jangan salahkan yang ngeledek, salahin tuh yang ribut. Itu aja sih kalau kami mah.